Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua boleh berkumpul, walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi terima kasih karena Tuhan menyediakan sarana yaitu Zoom yang kami boleh pakai untuk sama-sama belajar mengenai firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama belajar dan Tuhan pimpinlah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya nyalain dulu. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan kita boleh berkumpul walaupun lewat media yang Tuhan sediakan ini untuk sama-sama kita belajar tentang kebenaran, tapi saya yakin dan percaya kita sama-sama boleh belajar pada kesempatan kali ini. Nah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca mulai dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Nah, mari kita sama-sama saya akan membacakan untuk kita semua dan kita semua yang ada boleh menyimak di Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 9 ayat yang pertama sampai ke-18. Beginilah firman Tuhan, hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dan dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagia mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun tidak diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan
kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi merenungkannya. Nah, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Billy. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara dan sekarang lagi studi di Saat. Nah, dari keluarga saya hanya saya yang terpanggil menjadi hamba Tuhan. Kakak saya dua kakak saya mempunyai panggilan yang lain dan adik saya juga. Gitu. Dan kakak saya pertama memiliki panggilan yang sama seperti papanya. Nah, yang kedua sedang kuliah dan mengambil apa yang ia senangi. Adik saya lagi sementara duduk di bangku SMA. Jadi hanya saya yang memiliki panggilan tersebut. Karena saya memiliki panggilan yang bisa dikatakan berbeda daripada yang lain di keluarga saya, tidak heran saya sering harus berjuang sendiri untuk melayani dibandingkan kakak saya. Kalau kakak saya kan satu profesi dengan bapak saya, jadi gampang untuk diarahkan gitu. Oh, kamu mau ke sini gini. Jadi gampang untuk diarahkan lah gitu. Nah, sedangkan saya harus berjuang sendiri untuk melakukan panggilan saya di beberapa momen gitu. Nah, dalam menjalani panggilan saya sebagai hamba Tuhan, khususnya di bidang musik, saya sering mendapatkan hal-hal yang menurut saya kurang memuaskan gitu. Suatu waktu dalam pelayanan saya di sebuah desa, saya harus melayani gitu. Saya melayani bermain musik. Jadi saya datang 1 jam sebelum ibadah itu dimulai dan mempersiapkan semuanya, baik dari alat musik, terus speaker, mic, dan yang lainnya untuk menunjang pelayanan. Nah, karena saya harus datang 1 jam lebih dulu, saya harus relakan waktu saya yang mungkin saya bisa pakai untuk lebih banyak istirahat gitu, atau misalnya mempersiapkan yang lain gitu. Tapi saya harus relakan itu. Akhirnya ya saya mempersiapkan semuanya untuk ibadah pada saat itu. Gitu, ibadah mulai berjalan dengan baik dan ketika selesai ya saya harus membereskan semua yang saya siapkan tadi gitu. Dan pada waktu itu saya membereskannya sendiri gitu dan tanpa bantuan seorang pun gitu. Nah, dalam pikiran saya waktu itu saya kayak, loh kan ini kan pelayanan untuk sama-sama nih kan, untuk semua gitu, kok saya sendiri yang selesai, saya sendiri yang beresin gitu kan. Mungkin pertama yang saya pikir mungkin karena orang-orang nggak tahu, mungkin misalnya harus gulung kabel gimana, harus ya pokoknya hal-hal elektronik mereka nggak tahu lah gitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya toh peduli gitu kayak dikit kasih minum kayak ini nggak ada gitu kan. Jadi saya pikir kayak wah betul-betul nggak ada yang peduli gitu kan. Nah, menurut teman-teman nih, saya mau nanya sama teman-teman nih. Menurut teman-teman, wajar nggak sih ketika kita melakukan sesuatu dan menerima apa yang sudah seharusnya kita terima? Ketika kita menjalankan kewajiban kita nih, kita mendapatkan sesuatu yang sudah seharusnya, ya kita terima ketika kita lakuin itu. Wajar nggak ketika kita terima itu? Wajar. Ya, bener banget gitu. Wajar kan, karena ya itu kita lakuin ini dan apa yang kita sudah lakuin, kita berhak dapat sesuatu yang dari yang dari kita lakuin. Kok bahasanya agak aneh gitu. Kita bisa dapat sesuatu dari apa yang kita lakuin gitu. Nah, namun ketika kita tidak menerima apa yang kita seharusnya dapatkan, apa respon teman-teman? Gitu. Kecewa. Sedikit marah. Hal lain sedih. Malas gitu ya. Nah, cenderung negatif gitu ya. Nah, terkadang kita merasakan semuanya itu. Namun satu hal yang saya belajar pada saat itu bahwa Tuhan tetap mengasihi saya dan mengajarkan satu hal pada saat itu yang tidak terpikirkan sampai sekarang dan akhirnya berdampak besar buat pelayanan saya. Ia mengajarkan saya bahwa terkadang saya harus merelakan apa yang menjadi milik saya dalam pelayanan. Nah, terkadang saya tidak menerima apa-apa yang seharusnya saya terima. Bahkan saya harus mengeluarkan atau merelakan sesuatu yang dari diri saya, semisalnya tenaga, uang, terus waktu gitu-gitu, ya untuk pelayanan gitu.
karena ia mau saya untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, upah itu saya pikir hanya bonus dari Tuhan gitu. Dan dia akan berikan pada waktunya gitu. Jadi saya nggak berhak untuk kayak, Tuhan saya sudah lakuin ini ya, bonus dong. Nah, gitu. Nggak berhak gitu. Akhirnya saya menjadi sadar bahwa kepuasan sejati ialah ketika saya bisa melayani dia yang sudah menebus saya. Nah, teman-teman, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya melihat bagaimana tujuan Tuhan yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus yang sangat sulit untuk diterima dengan baik gitu. Nah, kita tahu bahwa Paulus adalah pendiri gereja di Korintus. Ia merintis gereja-gereja di Korintus sehingga ada orang percaya di Korintus. Di dalam teks yang kita sudah baca tadi, yang 1 Korintus 9, kalau kita lihat di ayat yang pertama, Paulus bertanya kepada jemaat Korintus tentang keraguan mereka terhadap kerasulan Paulus gitu. Mereka, jemaat Korintus, akhirnya meragukan kerasulan Paulus. Nah, sebelum lebih jauh, kita sama-sama belajar tentang siapa sih Paulus. Saya pikir teman-teman juga sudah tahu siapa sih Paulus gitu. Paulus yang dulu disapa dengan Saulus gitu. Dulunya adalah seorang yang jahat. Dia adalah seorang pembunuh yang sangat kejam sehingga ditakuti banyak orang. Kalau kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 7 ayatnya yang ke-54 sampai Kisah Rasul 9 itu teman-teman di sana akan mendapati kisah yang sedikit menggambarkan bagaimana jahatnya seorang Paulus. Satu ayat yang kita bisa lihat bersama-sama yaitu Kisah Rasul 8 ayatnya yang ketiga. Saya buka. Nah, Kisah Rasul 8 ayatnya yang ketiga, dia berkata seperti ini. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana kejamnya seorang Paulus gitu. Nah, namun di dalam Kisah Rasul pasal 9 juga kita mendapati pertobatan Paulus yang sungguh-sungguh akhirnya menjadi orang yang dipakai Tuhan dan mempertobatkan banyak orang. Nah, jadi orang-orang di Korintus meragukan kerasulan Paulus karena mereka mengenal Paulus yang dulu gitu. Paulus yang jahat, Paulus yang adalah seorang pembunuh gitu. Jadi mereka meragukan sampai-sampai mereka lupa bahwa ketika mereka menerima kabar baik itu, mereka menerimanya dari Paulus. Nah, Paulus menegur mereka di ayatnya yang kedua. Paulus berkata, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Jadi Paulus mau mengingatkan kepada mereka bahwa mereka yang sudah percaya, sekalipun mereka meragukan Paulus, tapi mereka menjadi percaya karena hasil dan kerja keras Paulus dalam memberitakan Injil gitu. Ini sama seperti ketika kita mau membantu teman lah, misalnya ya di sini yang saya kenal Brian lah misalnya. Brian lapar gitu. Terus saya lihat, wah Brian kayaknya lapar banget nih. Terus akhirnya saya memberikan makan kepada dia. Ini Brian ada nasi bungkus nih buat kamu. Terus dia makan, dia kenyang. Saya bisa bilang bahwa kamu tidak lagi merasa lapar karena saya sudah membantu kamu dengan memberikan makan gitu. Jadi itu yang Paulus bilang, kalian bisa percaya itu karena saya gitu. Nah, namun ada satu hal yang kita dapat lihat bagaimana sikap hati dari Paulus yang kita mau pelajari pada hari ini. Nah, pada zaman itu, kita tarik ke konteks pada zaman itu, ada suatu ketetapan yang berlaku bahwa rasul-rasul yang melayani itu mereka mendapatkan makan dan minum dari orang-orang yang mereka layani. Jadi semisalnya saya melayani, berarti saya berhak untuk mendapatkan makan dan minum dari orang-orang yang saya layani gitu. Jadi begitulah mereka bertahan hidup dan terus dapat melayani. Namun kita melihat apa yang dilakukan Paulus pada saat itu. Kita lihat di ayat 12b, Paulus berkata, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah, kalau kita melihat dalam kitab bahasa Inggris, mereka menggunakan kalimat yang lebih jelas itu untuk kata mengadakan rintangan.
dengan kata dia pakai hinder the gospel of Christ. Kalau diartikan secara bebas itu menghalangi Injil Kristus gitu. Jadi Paulus mau menunjukkan kepada orang-orang di sana bahwa dia yang seharusnya mendapatkan upah berupa makan atau minum dari orang-orang yang ia layani, ia tidak mempergunakan itu karena dia tahu dia tidak mau menjadi batu sandungan gitu. Walaupun dia layak untuk menerima gitu. Nah, lantas apakah yang menjadi motivasi Paulus dalam melakukan semuanya ini? Nah, ia lakukan semuanya ini karena ia mengenal kasih Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Di dalam ayatnya yang ke-16 kita bisa lihat sama-sama, Paulus bilang gini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya pikir Paulus mengerti betul tentang keselamatan yang ia sudah terima. Ini memberikan sebuah kerinduan yang besar bagi dirinya sampai-sampai ia mengatakan bahwa ia tuh celaka kalau ia tidak memberitakan Injil itu. Suatu sikap hati dari Paulus yang Paulus tunjukkan kepada kita bahwa keseriusan dalam pemberitaan Injil. Nah, yang menarik di sini terlihat di ayatnya yang 18. Paulus bilang begini, kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dia sampai bisa bilang bahwa upahnya tuh ketika dia bisa memberitakan Injil tanpa upah. Jadi kalau mau diartikan, ya Paulus tidak mengharapkan upah sama sekali karena dia betul-betul mengerti siapa yang sudah menyelamatkan dia sehingga dia mau melayani dengan sungguh-sungguh. Gitu. Nah, saya punya sebuah cerita. Ada seorang pembunuh berantai, pedofil dan kanibal. Kalau yang pernah dengar cerita ini, dia namanya Jeffrey Dahmer. Nah, dia ditangkap pada tahun 1991 setelah melakukan banyak sekali kejahatan. Sudah banyak hal yang dia lakukan seperti ya tadi pembunuh berantai, pedofil, terus dia juga makan orang gitu. Nah, yang menarik adalah ketika dia beberapa tahun setelah dia di penjara, dia tuh akhirnya ada kabar bahwa dia bertobat. Dia lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam penjara. Dia juga dibaptis di dalam penjara dan menunjukkan perubahan hidup yang sangat jelas. Jadi orang-orang bisa lihat bahwa oh ya ini orang sudah berubah. Dan ketika dia keluar dari penjara itu, dia kunjungan ke sebuah gereja dan seorang pendeta di gereja tersebut mengkonfirmasi bahwa ya Jeffrey sudah bertobat. Jeffrey sudah bukan Jeffrey yang lama lagi. Jadi dia betul-betul sudah bertobat dan dia sudah betul-betul meninggalkan kehidupan lamanya. Tapi tantangannya tidak sampai di situ tuh. Banyak pihak yang tidak percaya gitu dan meragukan pertobatannya. Bahkan beberapa orang dari jemaat di gereja itu, dari gereja pendeta itu tidak menerimanya dan berkata seperti ini. Katanya kalimatnya agak-agak untuk saya agak-agak lucu sih. Dia bilang begini, kalau Jeffrey masuk surga, saya nggak mau masuk surga. Menurut saya ya terserah kamu mau nggak masuk surga ya udah itu urusan kamu gitu, yang rugi kamu gitu kan. Tapi ini bukan berarti dia tuh nggak mau masuk surga gitu. Dia bukan kayak ada Jeffrey di sana saya nggak mau lah gitu. Tapi betul-betul ini menunjukkan bahwa kebencian mereka akan Jeffrey gitu. Sehingga bahkan sampai surga pun ia relakan. Sedap. Gitu. Tetapi apa yang dilakukan Jeffrey? Kira-kira pada saat itu ya udah Jeffrey kayak malas tahu gitu, kasarnya ya udahlah, nggak peduli gitu sama orang-orang gitu. Dia tetap menjadi orang yang bertobat dan tetap menjadi orang yang betul-betul meninggalkan kehidupan lamanya gitu. Orang mau bilang dia, oh dulu lu gini, dulu lu gini. Dia ya udah terserah, itu omongan orang. Saya tetap percaya kepada Tuhan kok, dan saya tetap
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Nah, begitupun dari cerita ini, begitupun yang dilakukan Paulus. Ia betul-betul mengenal keselamatan Allah yang telah dikerjakan di dalam kehidupannya sehingga betul-betul menjadi sebuah motivasi yang sangat besar di dalam setiap pelayanannya. Itu karena Tuhan sudah menyelamatkan dia. Dia yang seharusnya dihukum oleh pelanggaran-pelanggarannya diselamatkan karena kasih karunia. Dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh bertobat dan akhirnya betul-betul dipakai Tuhan gitu. Kalau kita bisa lihat banyak surat yang dia tulis, betul-betul kita bisa lihat bahwa betul-betul Paulus bertobat gitu. Nah, kasih yang Paulus sudah alami ini ingin ia bagikan kepada orang lain melalui sikap hidupnya, sehingga betul-betul dia nggak melakukan apa-apa, dia nggak betul-betul dia nggak mau yang seperti kita baca tadi, nggak mau menjadi batu sandungan. Padahal kalau dipikir-pikir ya dia layak menerima gitu. Karena kan dia sudah kerja, itu dia punya bagian gitu. Jadi dia layak gitu. Tapi betul-betul dia nggak mau karena dia mau kasih lihat kepada orang-orang nih bahwa ini sikap hidup saya gitu. Tuhan menaruh kerinduan hati di dalam diri Paulus untuk terus melayani orang-orang di sekitar dia tanpa mengharapkan apa-apa. Ketika Paulus dapat mengerti dengan betul keselamatan yang sudah ia terima, ia betul-betul menyerahkan dirinya dan menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Keselamatan yang menjadi bagian di dalam dirinya, itulah yang menjadi motivasi terbesar Paulus untuk melakukan setiap pelayanannya. Bahkan harus berkorban demi pelayanannya. Teman-teman, saya mengajak teman-teman kita buka dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Saya akan bacakan juga untuk teman-teman. Sudah dapat? Sudah? Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8, kita bisa lihat dalam ayat ini, kalau kita menarik secara konteks ya, kita melihat pada konteks pada saat itu. Paulus menulis surat ini ketika ia berada di dalam penjara gitu. Jadi ketika Paulus berada di dalam penjara, dia menulis surat ini untuk orang-orang di jemaat di Filipi. Nah, ia menulis surat ini untuk mengingatkan kepada jemaat di sana untuk tetap setia kepada Kristus. Paulus mengingatkan supaya tetap bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, kalau kita lihat baik-baik di ayatnya yang ke-7, kita melihat bahwa di ayat yang ke-7 mengatakan mengambil rupa seorang hamba. Nah, kalau kita dengar kata hamba di ayat ini hamba itu menggambarkan seperti seorang budak gitu. Dan pada saat itu budak itu sangat-sangat tidak dipandang baik di sana lah. Betul-betul dipandang rendah kayak ini hanya budak gitu. Kayak betul-betul dipandang rendah. Nah, namun di ayat ke-7 ini Paulus tuh menggunakan ayat ini gitu. Menggunakan kata ini. Kenapa? Apa yang ingin Paulus sampaikan gitu? Paulus ingin menyampaikan kepada orang-orang di sana untuk setia dan merendahkan diri seperti Kristus, mencontohi teladan Kristus. Kalau kita lihat bahwa Kristus telah menaati Bapaknya yang mengutus dirinya. Itu juga yang Paulus ingin tekankan gitu. Dan kalau kita melihat di dalam konteks ini juga, cara mati orang disalib di ayatnya yang ke-8, dia bilang gini, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau di konteks itu, cara orang mati di kayu salib itu adalah cara yang
dilakukan untuk menghukum orang-orang yang sangat sangat kejam gitu, seperti para pemberontak, seperti para penjahat kelas berat gitu. Namun Tuhan ingin melewati ini semua ya karena Tuhan ingin menepati setiap perintah yang Bapa menaati setiap perintah dari Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia supaya penggenapan nubuat itu terjadi. Sama seperti teladan Kristus yang mau merendahkan diri dan melayani Bapa, demikian setiap kita mau merendahkan diri kita dan mau melayani Tuhan kita, Sang Raja Agung, untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, inilah sikap hati dari seorang Paulus dan teladan dari Kristus yang ingin kita pelajari pada hari ini. Bahwa Tuhan mau untuk setiap kita yang sudah diselamatkan dapat melayani sesama kita tanpa mengharapkan apa-apa. Kalau mau dibilang pelayanan, tapi kan pelayanan kita butuh seperti kebutuhan kita gitu untuk menunjang pelayanan kita. Itu nggak bisa dibohongi gitu. Tapi di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33 juga mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mau memperlihatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa tujuan utama kita bukanlah mendapatkan upah dari pelayanan kita. Tetapi yang terpenting ialah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang Tuhan mau. Bukan kita melayani karena kita butuh sesuatu, misalnya, saya butuh uang untuk ini, saya melayani di gereja aja lah, semua pelayanan saya ambil dari khotbah, menyanyi, main musik, semua aja, sampai asyir juga, tutup gereja saya lah gitu. Nggak bisa gitu. Ya kasihan kamu juga gitu. Tapi bukan karena kamu membutuhkan sesuatu akhirnya semua pelayanan kamu libas gitu, semua pelayanan kamu ambil gitu, enggak gitu. Tapi yang terpenting adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat di konteks kita sekarang, memang pelayanan kita yang kita lakukan sepertinya terkandas atau terhambat dikarenakan COVID. Namun kita lihat juga bahwa Tuhan masih membuka kok pelayanan-pelayanan yang kita bisa lakuin. Ya misalnya contohnya yang kayak gini, ibadah melayani lewat Zoom. Bahkan kita bisa melayani keluarga kita sendiri. Saya melihat dan mendengarkan banyak kesaksian dari teman-teman saya yang mereka bilang gitu, aduh saya kayaknya nggak terlalu pas kalau di rumah gitu, karena saya tidak mempunyai relasi yang baik dengan papa saya atau mama saya. Tapi di momen ini Tuhan izinkan ini semua terjadi dan membuka pelayanan buat kita melayani keluarga kita sendiri gitu. Akhirnya saya bisa melihat teman-teman saya yang akhirnya saya sudah bisa berdamai dengan orang tua saya. Bukankah itu suatu pelayanan juga yang Tuhan mau kita kerjakan gitu. Saya tahu sangatlah berbeda ketika kita melayani seperti ini, misalnya melayani lewat media, melayani lewat hal-hal yang kita sekarang lakuin. Ya beda karena kita jarang melakukan hal seperti ini gitu. Tapi walaupun seperti itu ya harus ada yang kita bisa korbankan lebih. Misalnya kayak kalau misalnya kita Zoom gini, ya kita pasti butuh internet butuh pulsa, terus butuh apalagi laptop, HP gitu. Jadi memang harus ada yang kita korbankan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya mungkin ada teman punya bisa pinjam gitu. Kalau saya di kampus biasanya gitu, kamu nggak punya ini saya bisa pinjamin, atau kita saling pinjam-pinjaman gitu. Yang penting pelayanan dulu deh gitu. Itu harus ada yang direlakan gitu. Namun jangan sampai kita kendor dalam melayani Tuhan, karena kita tahu siapa yang kita layani. Nah, biarlah lewat sharing pada malam hari ini boleh menguatkan kita semua dalam melayani Tuhan di tengah pandemi seperti ini. Itu supaya kita boleh terfokus dalam melayani Tuhan dan tidak mengharapkan upah, tetapi betul-betul melayani karena kita mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya, kalau begitu saya mau tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk sharing yang sudah Hamba-Mu bawakan, karena Engkau mengajarkan kepada setiap kami untuk mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, mau melayani Engkau dengan takut akan Tuhan, dan kami diajar untuk tidak mengharapkan upah ya Tuhan.
Biarlah Tuhan lewat sharing pada malam hari ini boleh menguatkan setiap kami untuk terus meningkatkan pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan. Terima kasih.